Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, nikmat, hidayah, dan inayahnya kita semua, sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Kemudian, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menunjukkan jalan, menunjukkan kita ke masa peradaban yang jahiliyah menuju masa peradaban yang terang benderang. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di akhir yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum saya menyampaikan materi atau inti materi kali ini, izinkan saya untuk membaca beberapa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatan wan nakhlu dhatul aqmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perihal tentang cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Sebelumnya, saya akan menguraikan pengertian dari nasionalisme atau cinta tanah air itu sendiri. Nasionalisme berasal dari kata nation, dari bahasa Inggris yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. Yang pertama, kesatuan yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua adalah golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Kemudian yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Hal itu diungkapkan atau berdasarkan dari Lukman Ali dan kawan-kawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 1994, halaman 98. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian,
yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Hadirin hadiroh yang saya hormati, perlu dipahami juga bahwa cinta tanah air mempunyai makna. Indonesia terdiri dari 70 suku lebih yang mempunyai tradisi, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Langkah kita sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, hendaknya berusaha mengetahui dan memahami kemajemukan Indonesia, menjaga dan merawat Indonesia yang beragam ini merupakan bentuk cinta tanah air yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempertegas pandangan cinta tanah air dalam Islam, ulama muda asal Lampung, Kiai Haji Ahmad Isomuddin, mengungkapkan beberapa dalil tentang cinta tanah air. Yang keempat dalil sudah saya sebutkan, dan yang kelima adalah cinta tanah air dalam Al-Quran. Dan menurut para ahli tafsir, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 66. Allah berfirman, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Selanjutnya, dalam tulisan ini yang dimaksud nasionalisme adalah nasionalisme dalam arti sempit. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mengartikan tanah air dengan al-waton al-asli, yang artinya bahwa al-waton al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia, karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia. Maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah, dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi, mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Kemuliaan cinta tanah air merupakan suatu yang wajib menurut agama, karena tujuannya adalah memakmurkan bumi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu memakmurkannya. Quran surat Hud ayat 61. Hadirin hadiroh yang saya hormati, dengan rujukan di atas, kita sebagai bangsa Indonesia
memiliki tanah air, yaitu negara Indonesia. Cara kita mengekspresikan rasa cinta tanah air pada saat ini yaitu dengan cara menghormati undang-undang dan peraturan-peraturannya, menjaga aset-aset dan fasilitas umumnya, peduli terhadap lingkungannya, saling menjaga dan menghormati hak dalam beragama, dan ikut serta dalam kehidupan nyata. Rasa cinta kepada tanah air harus kita miliki, karena disinilah tempat kita dilahirkan, tempat kita hidup, dan sampai menutup mata. Di dalam kitab Al-Tahliyah wa Al-Tarbiyah wa Al-Tarb, Sayyid Muhammad mendefinisikan tanah air atau al-waton sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mencecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan laut sepanjang masa. Sebagai umat muslim, kita memiliki suri tauladan, yaitu Rasulullah SAW. Rasa cinta tanah air telah Rasulullah contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau memalingkan pandangannya dan pernyataan perasaannya. Kau adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu. Kata-kata ini menunjukkan ketulusan cinta Rasulullah kepada tanah air tempat beliau berkembang dan dibesarkan. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban-kewajiban atas negara. Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu tangan atas yang lainnya, bahu-membahu melawan ancaman dan permusuhan atas tanah mereka, bekerja sama dengan yang lainnya untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga darah, hak, dan kehormatan mereka. Hadirin hadiroh yang saya hormati, Syekh Mahmud Asyur, mantan wakil Al-Azhar dan anggota Akademi Riset Islam Mesir, menjelaskan tentang konsep al-waton atau tanah air dalam ajaran Islam, yaitu sebidang tanah yang dihuni sekelompok orang yang menjadi tempat mata pencaharian mereka dan tempat tinggal tetap bagi keluarga dan keturunannya setelah mereka. Menjadi tugas mereka semua untuk membangun dan melindunginya. Islam telah mengangkat status tanah air sebagai nilai sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan kepada tanah air adalah kewajiban. Siapapun yang memanipulasi konsep-konsep ini dianggap pengkhianat berdasarkan aturan syara dan perundang-undangan. Hadirin hadiroh yang saya hormati, cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tanah air, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah negeri tempat kelahiran Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani. Mengartikan hal ini dengan istilah al-waton as-asli, yaitu tempat kelahiran seorang dan negeri di mana ia tinggal
di dalamnya. Al-Jurjani juga mengatakan al-Watan al-Asli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya, sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang, dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Seperti halnya seorang kekasih dan sesama orang-orang yang kita cintai. Dengan demikian, mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubul waton minal iman. Konsekuensi jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada, karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara. Cintailah negeri kita dengan terus merawat dan menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkannya. Hadirin hadiroh yang saya hormati, dalam tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhr Al-Din Al-Razi menafsirkan ayat di atas. Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pernyataan Al-Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi, cinta tanah air merupakan fitrah yang terhunjam sangat dalam pada jiwa manusia. Kedua, cinta tanah air dalam hadis dan penjelasan ulama pensyarahnya. Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, dan Al-Tirmidzi. Mengomentari hadis di atas, dalam Fath Al-Bari, Al-Hafidz Ilmu Hajar menyatakan, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkannya cinta tanah air. Hal yang sama juga dikemukakan dalam kitab Umdat Al-Qari oleh Badr Al-Din Al-Aini. Ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fikih bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar
karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dzakirah, Al-Qarafi menyatakan manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Kemudian yang keempat, cinta tanah air menurut para wali. Orang-orang yang saleh senantiasa mencintai tanah air. Dalam kitab Hilyat Al-Awwaliyah, Abu Nuaim meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan ahli ibadah, Ibrahim bin Adam. Ia berkata, "Saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air." Hadirin hadiroh yang saya hormati, berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Orang-orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memerhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku, serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta, benda, atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Hadirin hadiroh yang saya hormati, dalam konteks Indonesia, dahulu konon Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan ungkapan hubul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan manifestasi dari keimanan. Lalu digelorakan para kiai, ajengan, tuan guru, dan para ulama seluruh Nusantara. Ungkapan ini membangkitkan sikap bela negara dan dapat menggetarkan mental para penjajah. Dalam konteks sekarang, tugas seorang muslim harus tetap setia dan mencintai tanah airnya, melindungi dan mempertahankannya dengan segala cara yang dia miliki dan dia mampu melakukannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Saleh bin Ali Abu Arrod, guru besar pendidikan Islam di Aba, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi, sebagaimana Al-Quran telah mengajarkan di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Yang kedua, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimana pun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan kecintaan pada tanah air
sedini mungkin memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat seperti keluarga, sekolah, masjid, klub, tempat kerja, serta berbagai media baik berupa bacaan maupun audio visual. Kemudian yang keempat, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. Yang kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya sehingga semua warga negara dapat menikmatinya. Lalu yang keenam adalah berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis, maupun intelektual. Kemudian yang ketujuh, menangani setiap masalah yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah air dengan cara-cara yang dibenarkan syariat dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Yang kedelapan, membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan baik dengan kata-kata atau dengan tindakan. Semua manifestasi kecintaan terhadap tanah air itu harus didasarkan dalam koridor syariat Islam dan tidak bertentangan dengan segala peraturan yang ada. Hadirin hadiroh yang saya hormati, itulah beberapa hal tentang cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Semoga kita semua dapat saling menjaga dan melindungi tanah air kita tercinta, yaitu negara Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan bertindak. Saya kira cukup. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha